Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan kawasan Asia Selatan. Karakteristik peradaban masyarakat Asia Selatan. Asia Selatan merupakan kawasan yang padat penduduk, yaitu berjumlah sekitar 1,6 miliar jiwa. Artinya, sekitar seperempat dari penduduk bumi berada di Asia Selatan. Di wilayah ini juga terdapat sejumlah peninggalan peradaban kuno di kawasan lembah Sungai Indus, tepatnya di daerah permukiman Baluchistan. Sungai besar yang mengalir di wilayah ini adalah Sungai Indus dan Sungai Gangga. Oke, next, kondisi geografis Asia Selatan. Jadi, Asia Selatan adalah sebuah wilayah geopolitik di bagian selatan benua Asia yang terdiri dari daerah-daerah di anak benua India dan sekitarnya. Wilayah ini dibatasi oleh Asia Barat, Tengah, Timur, dan Tenggara. Wilayah Asia Selatan meliputi 10% luas benua Asia, kira-kira 4.480.000 km. Tetapi populasinya mencakup 40% populasi Asia. Kebanyakan dari daerah itu terdapat pengaruh budaya India. Oke, selanjutnya kondisi demografis wilayah Asia Selatan. Jadi, masyarakat awal di Asia Selatan bermukim di tepi Sungai Gangga dan Indus. Peradaban pertamanya muncul di lembah Sungai Indus, kini berada di wilayah Pakistan. Dua kota terbesar di lembah Sungai Indus sekitar tahun 2000 sebelum Masehi adalah Mohenjo-daro dan Harappa. Tata kota di lembah Sungai Indus sangat maju karena memiliki keteraturan dan terdapat pemerintahan yang mengelola perkembangan kota. Dari reruntuhan kota terdapat temuan berupa benteng tembok yang di dalamnya terdapat bangunan gudang, bangsal, pertemuan, dan pemandian umum. Dari temuan dapat disimpulkan bahwa pada masa itu kota Mohenjo-daro merupakan salah satu kota pusat administrasi peradaban lembah Sungai Indus. Pada 500 sebelum Masehi terdapat 16 kerajaan besar di India Utara. Kerajaan terkuat adalah Maghada, yang merupakan tempat kelahiran Kekaisaran Maurya dan dua agama baru, Jain dan Buddha. Bangsa Arya tidak mengenal tulisan, seperti banyak bangsa kuno. Mereka menuliskan sejarah melalui tradisi lisan. Sebagian besar dan yang sudah diketahui tentang kehidupan bangsa Arya pada zaman kuno berasal dari kitab Weda. Dinasti Gupta menguasai India Utara pada 320 Masehi dan tetap berkuasa selama 200 tahun. Jalan mereka untuk berkuasa dibuka oleh bangsa Kus. Mereka menguasai sebagian besar daerah perdagangan di Asia dan membentuk perdagangan stabil di kawasan itu. Pada Maharaja Gupta dikenal sebagai penguasa yang baik dan kuat, mengikuti jejak Asoka. Mereka membangun berbagai monumen yang bertuliskan teks keagamaan di seluruh India, serta membangun banyak kota dan desa baru. Juga menempatkan para Brahmana Hindu sebagai penanggung jawabnya. Pertanian dan perdagangan berkembang pesat. Orang India berpindah ke Indonesia, sementara agama Buddha menyebar ke Cina, sehingga kebudayaan Hindu dan Buddha berkembang. Baik, saya akan membacakan materi bagian slide 7, yaitu nilai kultural dan nilai sosial. Keanekaragaman di Asia Selatan dipertentangkan oleh keanekaragaman agama. Banyak pola-pola iman di Asia Selatan adalah produk dari perpindahan dan invasi dari kebanyakan iman-iman di Asia Selatan, terdaftar oleh sejumlah penganut, termasuk Hindu dan Islam, diikuti oleh Kristen, Buddha, Sikhism, Jainism, Zoroastrianism, dan animisme. Yang kedua yaitu nilai sosial. India merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia. Penduduk India dan Pakistan termasuk ke dalam ras Kaukasoid dengan ciri khas hidung mancung, rambut tebal berikal. Sementara itu, penduduk Nepal dan Bhutan kebanyakan didominasi oleh ras Mongoloid. Keyakinan yang dianut oleh kebanyakan penduduk di Asia Selatan adalah Hindu. Bahkan India disebut-sebut sebagai tempat lahirnya agama Hindu.
Oke, selanjutnya yaitu perkembangan pendidikan di Asia Selatan. Sistem pendidikan di India saat ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, di mana pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19 yang merupakan rekomendasi dari Macaulay. Dalam kurun waktu 1978 sampai 80, pemerintah India melalui Departemen Pendidikan meluncurkan suatu program bernama Non-Formal Education, singkatnya yaitu NFA, untuk anak-anak berumur kelompok 6 hingga 14 tahun yang tidak dapat bergabung dalam sekolah reguler. Anak-anak ini termasuk mereka yang putus sekolah, anak yang sedang bekerja, anak-anak dari daerah atau area yang tidak terdapat akses untuk sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya, program ini diteruskan untuk daerah pedalaman, termasuk daerah perbukitan, perdesaan, dan gurun di negara-negara bagian lainnya. Hingga kini, program tersebut masih berlangsung di 25 negara bagian. 100% perbantuan diberikan kepada organisasi sosial secara sukarela untuk menjalankan pusat NFA tersebut. Baik, sistem pendidikan di Pakistan. Ketika Pakistan mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 14 Agustus tahun 1947, pemerintahannya segera mulai merancang dan memperhatikan pendidikan warga Pakistan dengan mengadakan konversi di kota Karachi pada tanggal 27 November sampai 1 Desember tahun 1947. Dari konversi tersebut diambil beberapa poin utama, yaitu pertama, integrasi elemen moral, sosial, dan kejurusan dalam sistem pendidikan. Kedua, mewajibkan sekolah dasar. Ketiga, mewajibkan pendidikan jasmani. Keempat, mewajibkan latihan militer pada kelas college. Kelima, pelatihan kemasyarakatan. Keenam, problem buta huruf. Ketujuh, problem kapabilitas pengajaran. Ke-8, teknik dan kejurusan pendidikan. Ke-9, pendirian badan penasihat pendidikan. Ke-10, promosi riset keilmuan. Dan yang terakhir, ke-11, pendirian badan pelayanan beasiswa. Terima kasih. Selanjutnya, pendidikan formal di Pakistan. Pertama, pre-pendidikan dasar atau primary education. Pendidikan dasar merupakan jenjang sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Bisa dikatakan tahap persiapan sebelum masuk sekolah dasar. Yang kedua, pendidikan dasar atau primary education. Masa belajar pada sekolah dasar ini selama 5 tahun. Tujuan utama dalam pembelajaran tahap ini adalah menjadikan murid functionally literate, meningkatkan seluruh aspek kepribadian murid, mengajarkan pengetahuan basic and skill, meningkatkan kebiasaan dalam industri, integrity, dan curiosity. Yang ketiga, pendidikan menengah atau secondary education. Setelah selesai pendidikan dasar atau pada kelas 1 sampai 5, siswa dapat melanjutkan pendidikannya pada jenjang pendidikan menengah dengan 3 tahap. Pertama, kelas 6 sampai kelas 8, selanjutnya kelas 9 sampai kelas 10, dan yang terakhir kelas 11 sampai kelas 12. Dan yang keempat, pendidikan atas atau perkuliahan, higher education. Terdapat berbagai macam jurusan dan program yang tersedia pada stage pendidikan atas. Contohnya sosiologi, ekonomi, journalism, international relation, business administration, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kebijakan pendidikan di Asia, India dan Pakistan. Komitmen India untuk menyebarluaskan pengetahuan dan kebebasan berpikir di kalangan penduduk direfleksikan dalam kebijakan undang-undangnya. Pada pasal 45 dinyatakan bahwa negara berupaya untuk menyediakan pendidikan gratis secara wajib, secara gratis selama 10 tahun, dan bagi anak-anak sampai mereka berusia 14 tahun. Adapun pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa warga negara yang memiliki ragam bahasa dan tulisan mendapatkan perlakuan khusus secara ekonomi. Sejak awal kemerdekaannya pada tanggal 1947, Pakistan telah menekankan pendidikan nasional untuk merealisasikan cita-cita pendirian Republik Islam Pakistan.
Itu disebabkan Pakistan adalah negara Republik Islam yang mengimplementasikan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis dalam kehidupan modern, termaksud bidang pendidikan yang ditempuh oleh pemerintah Pakistan, terwujud dengan ciptaan sistem nasional yang terpadu, yakni menjembatani dua sistem pendidikan tradisional dan keagamaan, serta sistem pendidikan modern dan ilmiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.